Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wansriani. Saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom kali ini. Adapun topik yang akan dibahas dari kelompok kami yaitu militer dan sistem politik Indonesia. Anggota kelompok Hartika Fadia Tamara membahas pengertian politik, Marisa Fianti membahas manfaat, tujuan, dan peran militer dalam politik, Wansriani membahas pengertian politik, Wulandari membahas pengertian sistem dan ciri-ciri, unsur-unsur, dan manfaat sistem. Febri Yulansyah Fitri membahas pengertian sistem dan sejarah sistem politik Indonesia. Baiklah, di sini kami akan memulai jalannya presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Pengertian militer. Pengertian militer menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengertian lain tentang militer diungkapkan oleh Faisal Salam dalam bukunya yang berjudul Peradilan Militer di Indonesia. Pada buku tersebut, Faisal Salam menuliskan pengertian militer sebagai berikut. Militer berasal dari bahasa Yunani yaitu miles, yang berarti orang yang bersenjata dan siap bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Dari pengertian yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian militer secara universal adalah institusi, bukan sipil, yang mempunyai tugas dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang memiliki dua arti yaitu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian dan hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Dengan demikian, kata sistema berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur, integral, dan merupakan satu keseluruhan. 1. Menurut Campbell 1979.3, sistem adalah himpunan komponen atau bagian yang paling berkaitan yang bersama-sama berfungsi. Kedua, Awad 1974.4, sistem adalah sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Ketiga, Connors dan O'Donnell 1976.14, sistem bukan wujud fisik melainkan ilmu pengetahuan yang disebut sebagai sistem yang terdiri atas fakta, prinsip, doktrin, dan lainnya. Ciri-ciri, unsur-unsur, dan sifat sistem. Ciri-ciri sistem: 1. Komponen sistem. 2. Batasan sistem. 3. Lingkungan luar sistem. 4. Penghubung sistem. 5. Masukan sistem atau input. 7. Keluaran sistem atau output. 8. Pengelolaan sistem. 9. Sasaran sistem. Unsur-unsur sistem: 1. Objek. 2. Atribut. 3. Hubungan internal. 4. Lingkungan. 5. Tujuan. 6. Masukan. 7. Proses. 8. Keluar. 9. Batas. Sifat sistem: mempunyai tujuan, mempunyai input, proses, output, mempunyai lingkungan, mempunyai elemen-elemen, mempunyai pengendali sistem, mempunyai pengguna. Pengertian politik. Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Belanda politik dan bahasa Inggris politik.
di mana keduanya bersumber dari bahasa Yunani politika yang artinya adalah dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Dalam bahasa Yunani, politika yang berasal dari dua kata yaitu polites yang warga negara dan polis yang artinya negara kota. Pada penggunaannya, kata tersebut kemudian mengalami perkembangan, di antaranya polities artinya warga negara, politikos artinya kewarganegaraan, politik epistem artinya ilmu politik, dan politik teknik artinya kemahiran politik. Ditinjau dari asal katanya di atas, maka dapat didefinisikan politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana cara mencapai tujuannya. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Pengertian sistem politik dilihat dari segi bentuknya. Pengertian sistem dapat diterapkan pada hal yang bersifat imaterial, juga dapat diterapkan pada hal yang material. Untuk yang bersifat imaterial, penguraian atau penentuan modelnya berfungsi sebagai alat analisis dan merupakan daya imajinasi serta abstraksi peninjau yang bersangkutan. Sistem dapat pula diartikan lebih tinggi daripada cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Dengan demikian, sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama. Sistem harus memenuhi unsur-unsur yang meliputi komponen seperti relevasi, fakta, prinsip, doktrin, fungsi, dan tujuan bersama. Sejarah sistem politik di Indonesia. Sejarah sistem politik di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Lama atau parlementer tahun 1950 sampai 1959 adalah era Presiden Soekarno yang menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Sejak 17 Agustus 1950, negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar. Sementara Republik Indonesia UUDS 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer. Undang-Undang UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Selain itu, badan legislatif tidak lagi berfungsi sebagai suara rakyat, tetapi hanya mendukung presiden. Kritik yang terlalu keras dilontarkan oleh anggota DPR atau MPR berakhir dengan tuntutan seluruh massa atau dimotori oleh mahasiswa. Maka pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh Wapres Profesor B.J. Habibie. Manfaat dan tujuan sistem politik. Manfaat politik bagi negara adalah dapat mempermudah tujuan negara mensejahterakan rakyatnya. Selain itu, politik juga mengakomodir kepentingan semua pihak saat pemerintah membuat sebuah kebijakan. Sedangkan manfaat politik salah satunya adalah alat untuk menyampaikan kritik dan pendapat untuk pemerintah dan negara. Politik dilakukan dengan tujuan tertentu. Adapun tujuan politik secara umum adalah sebagai berikut: agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Menciptakan kekuasaan dalam masyarakat maupun pemerintah yang demokratis.
membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia, dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara, menjaga keamanan dan perdamaian negara, menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. Peran militer dalam politik. Militer tidak akan ikut campur tangan dalam panggung politik jika rezim sivil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi. Para politis lemah atau melakukan politisasi demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Peranan militer dalam politik Indonesia pada masa Orde Baru tidak hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, sebab perang yang dilaksanakan militer banyak untuk kepentingan kelompok dan penguasa Orde Baru berdasar pada kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan konsep Dwifungsi ABRI sebagai pencapaian tujuan nasional, yaitu pembangunan dan kestabilan nasional di segala bidang, sehingga pemerintah menempatkan militer sebagai partner terpenting dalam pemerintah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang militer dan sistem politik Indonesia. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.